menikah di usia administrasinya nih Pak ditanya. Intinya tuh berbayar atau tidak ya Pak ya? Silakan Pak. Kalau untuk bayar sih tidak Pak. Iya. Cuman dia kan kami tolak kan ke desa, lantas dia selalu ya. Desa lantas baru ke puskesmas. Nanti tengah hamil nanti. Atau ke dokter yang spesialis. Sekian bulan. Baru ke gawat ditolak. Tolak dengan catatan nikah di bawah usia tapi sudah hamil. Baru ke pengadilan. Terus tadi kita tambahkan masalah efek negatif, masalah kesehatan oke, benar ya. Dan efek sosial keagamaan dan sosial keagamaan sangat rawan kok. Ketika dia hamil duluan, nanti dia nggak ada yang gawain, dipamerkan, terus sudah agak meninggal dia, terus orang nengok, biasa aja, itu menjangkit virus, itu fakta nyata dan terjadi memang. Sini nanti lintas sedikit terjadi. Islam memang kalau jadinya penyakit sosial Pak ya, jadi penyakit sosial yang wajar. Nah Islam telah memberikan satu warning ketika dia sudah hamil duluan diungsikan di kampung sampai dia hamil. Tujuannya bagus Bu, meredam jangan sampai yang lain itu tahu jadi hal yang biasa jadi cakapan. Terus kalau hukum Islam sendiri kan dirajam Bu ya, dirajam memberikan dia sampai mereka obat dan efek jerah. Untuk efek jerahnya ya. Tapi sekali lagi, jadi kalau sudah hamil jangan dia kayak gini dia, baca takutnya. Iya, takutnya nanti akan jadi pembicaraan dari masyarakat ramai ya, yang sekiranya mungkin dari sebenarnya keluarganya itu dipandang oleh orang dalam tanda kutip baik kayak gitu, tapi ditakutkan ada permasalahan seperti itu nanti akan disebutkan gimana akan nanti dalam tanda kutip negatif. Oke. Itu penting masalah biaya ya. Itu ke PA dengan agama di Tanjung Jalan Pilang itu tuh biaya paling 675 ribuan. Apa itu Pak? Untuk biaya izin menikah. Yang bayar itu maksudnya yang bersangkutan. Maksudnya bebas kan dari perempuan atau laki-laki gitu ya. Tapi kan biasa pihak perempuan kan yang buat misalnya kan. Atau laki-laki memang dia memilih gitu. Oke, mungkin gitu ya. Sudah terjawab ya Bapak Ibu semuanya tentang pertanyaan tadi dari Ibu. Oke, mungkin ada lagi ini pertanyaannya. Kak mau nanya, siapa lah misalkan masalah kenakalan remaja di Kelapa Kampit nih, menyelesaikannya. Wah, kalau menyelesaikannya ya mungkin ini pakar-pakar menyelesaikan ya. Kayaknya langsung narasumbernya ini katanya menyelesaikan. Ayo, gimana Bapak Ibu semua, kita bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, menyelesaikan ya. Aduh, nih kalau disuruh menyelesaikan ini Satpol PP sekalipun yang Pak ya nggak selesai nih. Jadi itu tadi udah disinggung juga sama Cecem bahwa kita harus berawal dari keluarga Pak ya, karena memang di mana tempat remaja, di mana remaja itu kan fokusnya atau tinggalnya itu dengan keluarga. Jadi bagaimana tadi membangun komunikasi lah dengan remaja. Kita harus tahu, harus sadar sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita harus sadar nih perubahan apa aja sih yang terjadi pada remaja. Misal nih dari mungkin aktivitasnya kayak sholat gitu Pak ya, biasanya dia sholatnya pas maghrib kan, kalau masih kecil-kecil Pak ya itu udah ke masjid, sebelum maghrib itu udah ke masjid sampai isya. Nah setelah remaja itu berubah, ini salah satu contoh perubahannya memang harus kita sadari dan harus selalu kita edukasi. Jangan balik lagi tadi udah saya bilang, maksudnya kalau misalkan masih anak-anak itu masih sangat protektif sekali gitu ya sebagai orang tua. Oh nak ini tidak boleh ini, oh ini tidak, selalu dijelaskan. Tapi pada remaja itu kayaknya agak dijauhkan gitu. Nah ini pola asuh anak dengan pola asuh remaja itu sangat-sangat berbeda.
Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi kalau memang mau menyelesaikan kenakalan remaja yang ada di Kelapa Kampit itu adalah berawal dari keluarga. Kita harus mengaktifkan 8 fungsi keluarga tadi. Pola asuh remaja ini harus memang kita perhatikan. Kalau misalkan anaknya ada yang tipe anak atau remaja itu dia nggak suka ngomong Pak sama keluarga, tapi kalau sama teman-temannya itu suka ngomong ya, kayaknya kita mesti komunikasinya harus berganti dengan handphone. Jadi kita mesti di WA. Nah ada yang seperti itu. Kadang-kadang kan ada lagi nih orang tua yang nggak terlalu familiar sama handphone nih Pak. Nah gitu. Jadi melihat anaknya, melihat perubahan anaknya seperti itu, kadang orang tua itu dengan marah gitu Pak ya, marah terus kesannya kalau ngobrol sama anak itu oktavnya sudah sampai 8 Pak, udah nggak bukan do rendah Pak, langsung do tinggi. Ya jadi itu mungkin ini ya yang harus diperhatikan itu tadi komunikasi. Jadi kita harus tahu perubahan-perubahan yang ada di dalam remaja itu sendiri, terus kemana dia sering mainnya, misalkan nongkrong atau apa aktivitasnya, itu juga harus kita pantau, kita awasi, bukan kita dikte ya, tetapi bukan didikte, karena remaja itu kebanyakan mereka tidak mau didikte, tapi mereka senangnya itu di bestie ya, bestie sama keluarga. Bahasanya itu dibestikan seperti itu ya. Mungkin kalau dari Bapak seperti apa Pak? Kalau lewat agama itu masalah Bu. Iya. Gimana kita menyelesaikannya? Jadi susah Bu. Sepanjang dunia masih berputar, tetap ada masalah. Kita cuma hanya apa Pak, istilahnya cuma berganti tahun menjadi manusia. Masalah sama tentang narkoba, seks bebas, pengkhianatan, apalagi pernikahan dini juga ya Pak ya. Itu masuk zina, seks kan? bebas tadi ya, zina. Terus masalah keserakahan yang timbul, hanya mengulang masa lalu. Artinya kita mesti memang sebagai orang tua atau sebagai orang tidak nafsi, mulai dari diri kita lah. Kalau kita jangan sampai tadi kalau masalah penyelesaian tidak akan tuntas Bu, walaupun Pak Jokowi turun tangan. Iya, Walaupun sekalipun Nabi Muhammad sebagai Nabi utus kan. Iya. Cuma kita kata beliau menyiapkan wadah untuk mengantisipasi ganti, jangan sampai yang mestinya pecah kepala paling-paling hidung, mimisan Pak ya. Mimisan. Meminimalisir Bu ya. Cuman maka dari kalau kami kan punya namanya punya program tadi buat PKR. Iya. Kami banyak program orang banyak program masa Bergas Sakinah itu ada program. Cuma tidak jalan. Paling sangat vital. Iya. Bergas Sakinah itu kan dibentuk dari rumah tangga yang mereka yang sah, kemudian ada sholat di situ untuk awal sholat dulu. Iya. Kalau selesai oke, insya Allah di depan agak mulai aman. Tapi kalau rumah tangga dia ada sholat, maka mulai pecah di luarnya. Dalam tidak kuat. Di luar apa lagi? Iya, bukan hanya meja makan. Kalau kita ada program mampir pengaji atau mampir berjamaah di rumah. Orang tua banyak sibuk. Iya. Benar kata ada sebagian itu sibuk. Ya sibuk dengan mereka lah. Seolah-olah surga untuk orang tua saja. Padahal tidak. Orang tua itu hanya sebagai penyebab anak bisa sama-sama kesulitan dengan orang tua. Jadi ketika kita berjamaah, mampir minimal kalau ada diri orang tua, mampir minimal di rumah. Jadi setelah itu anak kami sesuatu tidak disebut langsung nanya, ngomong cerita, aktivitas kita karena dibatas jangan cerita, doa aswad kita baru cerita. Nah, itu di program iman nanti berjamaah sekali aja jadi imam orang tua. Jangan sampai orang tua sibuk imam orang lain. Iya. Di rumah, iya. Benar. Jadi itu salah satu yang mesti kita memakai rumah tangga. Cara berkomunikasi tadi lewat berjamaah tadi Pak ya. Silakan dipakai bahasa silakan. Oke, sebenarnya intinya itu sebenarnya komunikasi kita antara orang tua dan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua menyempatkan waktu untuk bisa komunikasi ke anak kita. Sempatkanlah waktu 1 jam ataupun kalau misalnya terlalu lama 1 jam 30 menit pun bisa. Misalnya tadi kata Bapak Ismail setelah sholat maghrib bisa, terus juga tadi ada kata Bu Nova pas makan malam kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin sempatkan ya namanya waktu untuk kita komunikasi ke anak-anak kita. Tanyakan gimana keadaan mereka. Ya kita mungkin dilihat dari kasat mata kita, mungkin mereka melihat dalam keadaan baik-baik saja kalau dilihat dari kasat mata. Tapi nggak tahu kita di dalam hatinya seperti apa. Mereka ada masalah di sekolah atau masalah di luar dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi intinya komunikasi kita. Ayo bangun komunikasi ke anak-anak kita. Rangkul anak-anak kita.
mungkin ini Pak, ada tambahan lagi tadi Pak, yang namanya dari segi administrasi Pak katanya. Ya nambah kayaknya ini pertanyaan dari segi administrasi katanya. Kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagai catin Pak, anak di bawah umur, apa-apa aja yang administrasi yang harus dilengkapkan? Surat menyurat intinya. Biasanya apa itu Iya. Pak? Itu mesti tugasnya orang pengadilan. Oh. Tapi kita paling-paling ngasih tahu berkas yang di KUA itu sama Bu ya, misalnya dari desa antar ya, terus Antar kayak gitu. pas foto, fotokopi KTP, KK, akte, fotokopi orang KTP orang tua, terus fotokopi yang bersangkutan Bu ya. Iya. Nah, saksi disiapkan Bu. Sama ya Pak ya, Sama sebenarnya administrasi kayak orang. Cuma ada tambahan materai Bu. Oh, materai. Terus materai itu ada berapa? surat keterangan hamil tadi Pak. Nah itu yang susah Bu. Itu mesti ke spesialis biasanya. Kami nggak tahu ke Manggar. Jadi bisa tidak dipakai itu. Harus spesialis ya. Spesialis itu. Makanya mereka banyak pas sampai ke Manggar tanya Pak, ini tolak Pak kenapa? Ya ada keterangan hamilnya yang di puskesmas tidak pulang Pak untuk ini saja kan. Ya. Jadi intinya kalau misalnya tapi sih semoga jangan ada ya orang tua yang mengalami kejadian seperti ini. Jadi intinya itu sebenarnya yang namanya administrasi kalau udah anak menikah anak yang namanya hamil duluan itu sebenarnya ribet banget. Ribet dari segi emosionalnya anak, dari segi sosial, terus juga dari segi administrasi untuk mau menikahkan anak juga panjang ceritanya. Jadi ya harus butuh tenaga ekstra, biaya ekstra juga mungkin. Iya kalau misalnya dari segi biaya di situ nggak banyak ya Pak, tadi sekitar lumayan lah, tapi Pak sekitar 600. Tapi yang salah ada sebagian itu kan kalau mulai dibuat kita namanya pakai pengacara di darat. Ya. Itu 3 juta lebih biasanya. Itu lebih memakan biaya ya kalau untuk advokat kayak gitu. Terus juga dari segi waktu juga banyak juga yang terbuang sia-sia. Terus dari perjalanan, dari biaya makan kita segala. Lebih baik jangan ya. Ayo. Mungkin ada tambahan lagi. Ini pertanyaan dari teman-teman masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam. Benarkah ada wacana BKKBN membenarkan adanya anaknya sampai 4? Terima kasih Kak. Ayo Bunda Pak atau Bapak Cece. Nggak jalan KB dong. Anaknya 4 Pak. Rusak lah program aku. Kayaknya ini anaknya ini mau persiapan anak 4 nih kayaknya. Jadi gini. Kalau dulu slogan BKKBN itu kan BKKBN 2 anak cukup ya. Nah, sekarang ini berencana itu keren ya. Berencana itu keren. Kenapa berencana itu keren? Memang segala sesuatu yang direncanakan dengan baik itu biasanya akan lebih untuk mewujudkannya itu akan lebih gampang, walaupun tetap ada kiri kanan atas bawah cobaan atau rintangannya tetap pasti ada, tetapi karena kita sudah berencana itu biasanya itu prepare-nya nggak lebih matang seperti itu. Nah sekarang mengenai anak sebenarnya PKKBN karena memang itu balik lagi ke hak asasi manusia ya Pak ya, semuanya kalau mau anak 3, 4, 5, 6 itu balik lagi ke orangnya ya, balik lagi ke orangnya. Karena juga secara kesehatan kalau misalkan melahirkan di atas 35 tahun itu sudah berisiko tinggi ya. Terus hamil di atas 35 berisiko tinggi, terus juga hamil di bawah 21 tahun juga berisiko tinggi. Jadi kalau misalkan mau anaknya 4 ya bobo-bobo aja ya Pak ya. Kita itu bukan tidak boleh untuk hamil ya kepada pasangan usia subur, bukan melarang, tetapi kami adalah memberi jarak karena dengan jarak yang pas gitu Pak, seperti 2 tahun gitu ya, itu biasanya pola asuhnya itu akan lebih gampang tuh, maksudnya anak juga tentunya berkualitas. Nah mungkin ini adalah salah satu juga Pak, kalau misalkan pola asuhnya berkualitas, insya Allah anak yang ada di dalam keluarga itu juga bisa untuk menyelesaikan masalah kenakalan remaja tadi Pak ya, seperti itu. Karena memang pola asuh anak itu ya dari keluarga seperti itu. Jadi kalau mau misalkan anaknya 4 gitu ya, kalau memang bisa mampu berkualitas ya anak-anaknya ya silakan saja seperti itu. Kan diperbolehkan. Boleh saja ya. Karena memang kita selalu memberi edukasi itu, oh ini loh efek sampingnya seperti ini. Setiap penggunaan alat kontrasepsi pun seperti itu Pak. Jadi kita tidak pernah harus ini dengan itu tuh tidak seperti itu. Balik lagi ke hak asasi manusia. Seperti ibaratnya gimana sih
sih kita mengurangi beban negara lah ya Pak ya. Karena kalau misalkan anaknya misalkan hamil nih di usia 45 tahun nih Pak, resikonya tinggi, terus tiba-tiba sakit, ada beberapa penyakit tidak di cover oleh BPJS. Nah seperti beban kan ya, jadinya kan bukan cuma keluarga aja tapi kita mengurangi beban negara. Seperti itu ya, yang anaknya 4 nanti dikonsultasi pribadi aja sama saya. Kayaknya yang bertanya tadi mau merencanakan anaknya. Oh gitu. Iya. Sudah terencana berarti ya, aman lah kalau sudah Iya. terencana. Jadi intinya itu sebenarnya kita harus merencanakan ya bagaimana kita maunya anaknya 4 atau 3 kayak gitu. Terus juga dari kesiapan orang tuanya mampu tidak mampukah untuk nantinya bukan hanya membiayai anaknya sampai besar tapi untuk mendidik secara moral maupun secara rohaninya kayak gitu ya. Betul. Jadi kita bagaimana nanti ya kesiapan orang tua Kesiapan intinya sih orang tua. sebenarnya seperti itu, mampu atau tidakkah kita sebagai orang tua. Oke, mungkin lanjut. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Dika katanya kelas jatim ini kan khususnya akan dibuat calon yang akan menikah. Bagaimana dengan catin misalnya anak di bawah umur, apakah akan dilakukan di kelas yang berbeda menimbang dari segi psikologi anak tersebut? Nah, seperti apa Mas? Mungkin dari Bapak Ismail gimana Pak? Pertanyaan bagus ya. Ya, Tapi sampai saat ini kita tetap digabung. ada digabung ya. Digabung. Karena memang kalau nih kalau saya pun psikologi memang sebagusnya bisa gitu ya. Karena kita kan menyampaikan dalam BIM itu jangan menikah bermasalah. Masih kan cenderung ya. Berisiko. Iya. Padahal mereka kepala mereka sudah segitu ya apa boleh buat. Jadi kalau bermasalah pengen disembuhkan nanti kan terlalu banyak urusan masalahnya kan. Iya. Dan jadi beban negara lagi. Jadi beban negara lagi Pak ya. Masalah di kompleks jadi sepele. Jadi tidak ada, Bu ya. Tetap digabung. Tidak ada pembedanya ya. Berarti kalau kelas jatim itu tetap disamakan yang mungkin ya apa boleh buat kalau misalnya sudah terjadi kita sebenarnya harus mempersiapkan mental kita lebih lagi mempersiapkan mental kita ya, baik itu nanti dari masyarakat ataupun dari keluarga. Nah mungkin ada satu pertanyaan lagi sebentar. Oh ini assalamualaikum Kak, katanya tanya bahwa pernikahan usia dini sebagai salah satu penyumbang kemungkinan angka stunting. Nah dan misalnya ternyata sudah terjadi, bisakah hal tersebut dihindarkan dan harus bagaimana, mohon penjelasannya. Kayak gitu. Apa mungkin dari Ibu Nova atau Bapak Citim? Stunting lagi nih. Nah, stunting masih jadi masalah trending topik tertinggi. nasional ya. Trending topik masih tetap di tahun 2023 masih stunting. Masih stunting. Kalau bicara stunting, keluarga risiko stunting. Iya, keluarga risiko stunting kayak perencanaan anak tadi udah masuk dalam risiko stunting. Risiko stunting. Jadi kalau keluarga risiko stunting itu anaknya tuh memang belum stunting, tetapi dia sudah menjadi risiko. Iya, risiko nih kalau kayak ibu hamil sekarang itu masuk ke keluarga risiko stunting. Kalau kami di BKKBN bilangnya KRS, keluarga risiko stunting. Ibu hamil, terus ada anak balita dan baduta, remaja juga. Remaja masuk. Remaja itu yang usia kehamilannya di bawah umur tadi itu masuk juga stunting. Jadi memang stunting ini memang sekarang lagi booming-boomingnya Pak, masalah stunting ya. Karena kalau sekarang itu masih belum begitu terasa Pak ya, tetapi nanti itu Indonesia ini sudah krisis banget Pak stunting. Sampai 10 tahun yang akan datang kita itu sudah diprediksi akan kekurangan anggota Polri, akan kekurangan TNI, anggota TNI, akan kekurangan pemain bola. Karena nanti ke depan di 10 tahun yang akan datang balita yang ada sekarang ini kalau tidak tidak cepat penurunan stunting kita, mereka akan pendek Pak. Nah, kan pendek, terus gizi kronis juga ya yang memang jangka panjang itu dia stunting. Dan untuk BKKBN sendiri itu sebagai ketua pelaksana ya, sebagai ketua pelaksana penurunan kecepatan stunting. Jadi itu anggaran-anggaran pemerintah juga supportnya sudah pada ke situ Pak. Semoga saja nanti untuk yang remaja, yang anak di bawah umur, kalaupun sekarang sudah hamil ya, yang ada di luar sana, mohon kerjasamanya dengan fasilitas kesehatan, juga dengan baik itu puskesmas, mau dengan BPD desa, mau dengan PRKB, PLKB, itu untuk selalu mendapatkan edukasi supaya nanti anak yang dilahirkan itu tidak stunting.
karena itu 1000 HPK ya, ngaruhnya ke Iya, 1000 1000 HPK. Ini misalnya sudah terindikasi stunting, gimana cara Oke, penanggulangan? kalau untuk penanggulangannya kita sudah bekerja sama dengan pihak desa, Pak ya. Jadi kita bekerja sama dengan pihak desa. Kalau mereka sudah terindikasi stunting, nanti kita akan memberikan bantuan. Jadi bantuan tersebut nanti kita kita ukur bagaimana dalam 1 minggu, bagaimana perkembangannya, sudah berkembang atau belum. Jadi kita tidak bisa melihat hal tersebut dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu 1 bulan baru kelihatan apakah ada perubahan yang mungkin timbangannya di bawah garis merah. Bulan depan kita harapkan sudah di garis hijau seperti itu. Yang namanya stunting ini sebenarnya penanganannya banyak ya kalau tergantung penyebabnya. Iya, tergantung penyebabnya. Makanya itu dari dia lahir ataupun nanti dari pola asuh, pola asuh anak dari orang tuanya. Jadi sebenarnya intinya tetap yang namanya kesehatan itu ada di keluarga, baik itu pernikahan dini tadi, anak indikasi stunting itu sebenarnya tetap ada di bagaimana keluarga yang pola asuhnya. Kebanyakan sih kalau untuk di Kecamatan Kelapa Kampit ini dari tahun ke tahun permasalahan stunting itu ada di pola asuh ya, pola asuh keluarga. Kalau untuk pemberian makan, mungkin pemberian makan yang sudah diajarkan oleh dari ibu-ibu kader, mungkin mereka sudah menerapkan, tapi kembali lagi ke pola asuh keluarganya, bagaimana pola asuh dari keluarga tersebut. Oke. Terkait dengan stunting tadi sudah, pernikahan ini sudah, alhamdulillah ya, banyak pertanyaan kita. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semua, ada pertanyaan tambahan kira-kira yang sekiranya akan dibahas oleh narasumber kita. Mumpung nih narasumber kita masih ada waktu. Iya, masih semangat banget ini. Apakah masih ada pertanyaan? Ayo sambil kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Sepertinya di cuaca mendukung nih, di luar cuacanya hujan. Oh, ada lagi nih tambahan. Assalamualaikum Kak, katanya mohon penjelasan. Apa benar kalau misalnya hamil di luar nikah nanti anaknya misalnya perempuan tidak bisa diwalikan oleh ayahnya meskipun iya benar ayahnya? Tadi sih di awal sudah dijabarkan oleh Pak Ismail, mungkin diperjelas lagi Pak. Mungkin baru bergabung mungkin. Silakan Pak. Itu kan kita kalau segi aspek hukum pemerintahan, ketika dia tadi sudah sampaikan ada izin daripada kan ada buku nikah sah ya. Tetapi kita melihat posisi kalau anak di luar nikah itu zina. Lalu sampai itu katanya usia ketika dia dipenuh 4 bulan 12 hari 120 hari itu baru tidak bisa diwalikan oleh bapaknya. Kalau ini perjelas lagi nih Pak, kalau usia kandungannya 4 bulan itu tidak boleh itu masih boleh di bawah dia. Oh, di bawah 4 bulan. Berarti trimester 1 Pak ya. Kalau trimester 1 kan bisa kita tahu usia usia 1 bulan. kan. Oke, itu biasa. Tapi kalau lebih aman dan paling bagus ibu wali hakim. Karena kita paling aman itu Pak, bahasa paling karena aman. gini, ketika dia sudah hamil sebelum nikah kan berzina itu. Oh ya. Sudah masuk sentuhan kelamin, sudah bercampur menjadi embrio kan. Iya. Ini pikir namanya pikir kan namanya pemimpinan dan khilafiyah, perbedaan pendapat. Iya. Kita ambil yang paling aman. Paling aman ya. Kalau aku sebagai kawan wali hakim. Bersebulan 2 bulan. Tapi kalau misalnya kayak bintinya itu Pak, Kalau bersih dia. Bisa ya, oh nggak masalah. Itu kan untuk di dunia. Iya. Tapi kalau di aspek itulah Bu, kita kalau berbicara masalah anak zina panjang Bu. Iya. Entah saat ini. Terus di banyak permasalahan kelak dia bapaknya itu bukan bapaknya. Terus saudarinya bukan saudara dia. Tetap dia mahram, bukan mahram. Tetap dia boleh namanya batal sentuhan.
Ketika dia punya saudara laki-laki atau perempuan, Ya, jadi nanti kalau misalnya Panjang. dia anak pertama, kalau misalnya punya adiknya berarti bukan mahram dia, Bukan adiknya mahram gitu. dia, iya. Oh, kayak gitu seperti itu ya. ribet panjang. Tapi hati-hati pernikahan Iya. yang asli itu memang berat. Itu secara agamanya Pak ya. Itu kaji loh, bisa Kajian. orang tua bisa menikah dengan anak itu. Oh. Paling lebih istilah karena ini memang Bulan Zalik ya. itu yang bahaya. Rawan. Mungkin banyak ya, sebenarnya panjang ya namanya ceritanya tentang pernikahan dini ini. Kita pun sebenarnya ya walaupun ini baru tahu ini, iya baru tahu. Jadinya was-was juga nih Pak. Iya, Iya. baru tahu kita. Ya, jadi kita was-was apalagi kita punya anak remaja ya. Iya. Walaupun belum anak remaja Pak, sekarang walaupun anaknya masih kecil sekarang kan akan menuju remaja nantinya. Iya. Jadi kalau keluarga tidak teredukasi dengan baik, walau alam loh Pak. Iya. Enggak tahu juga. Ayo, sebenarnya ayo sama-sama kita belajar ya. Mungkin kita juga ya Iya. belajar hari ini. Masyarakat Kecamatan Kelapa Kapit alhamdulillah dapat juga informasi yang wah ini benar-benar Iya. banyak sekali manfaatnya. Nah, ini satu lagi nih ada pertanyaan. Gimana ya solusinya dari pihak PLKB ataupun dari KUA untuk menghilangkan kasus pernikahan dini? Mungkin ini banyak ya. Tadi Menghilangkan nih kata-kata menghilangkan. Menyelesaikan. Kepada pakarnya Iya. lah Iya. yang Ayo menghilangkan. menghilangkan kita menghilangkan. Ini pakarnya untuk membina bisa Pak ya, membinasakan Iya. mungkin bisa. Jadi kalau untuk menghilangkan ya sebenarnya kita balik lagi ke keluarga dan orang tua. Oke. Bagaimana cara kita mendidik remaja tersebut? Kita harus kembali ke diri kita sebagai orang tua, diri kita sebagai keluarga. Bagaimana kita menjaga mereka? Bagaimana kita mengawasi, mengontrol mereka? Karena remaja saat ini gitu kelihatannya mereka itu nggak punya waktu untuk di keluarga. Iya, benar. Benar. Mereka lebih asik dan mencari kenyamanan itu bersama teman. Nah, di sini peran orang tua dan peran keluarga itu sangat penting. Karena peran dari orang tua ini kalau mereka tetap membiarkan mungkin bisa dikatakan hal ini seperti penyakit yang terus menerus akan terjadi dan bahkan penyakit ini akan kembali mengulang. Jadi siklus kayak gitu kan. Iya. Putar di situ saja. Rantai makanan ya. Nah, rantai makanan. Kalau rantai makanan mungkin ada manfaatnya, simbiosis mutualisme. Iya. Tapi kalau misalnya pernikahan ini, putarannya putaran. Pikiran setan. Pikiran setan. Ya. Bukan Pak, bukan rantai makanan Pak ya. Rantai makanan. Bukan. Makanan setan kayaknya. Iya. Karena setan. Gimana setan? Oke. Mungkin benar-benar luar biasa benar hari ini, banyak benar manfaat yang kita pelajaran-pelajaran kita dapat. Alhamdulillah narasumber-narasumber kita mungkin yang namanya pernikahan ini itu PR dari semua masyarakat, Iya. PR dari semua sektor, baik itu dari agama, dari kita bagian kesehatan, ataupun nanti dari pendidikan, dari segi pendidikan juga banyak, karena yang namanya anak itu kan dari rumah ke sekolah banyak itu siklusnya Iya, perpanjangan. perjalanan. Jadi sebenarnya intinya ayo sama-sama nih orang tua bagaimana kita merangkul anak-anak kita tadi. Yang intinya yang pertama itu komunikasi kita ke anak kita.